Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A2 akan mempresentasikan tugas ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Kami dibimbing oleh pengajar praktik Ibu Farida Dewisari SPD dan fasilitator Bapak Nurholis SPD MPD. Kelompok kami terdiri dari Ibu Andriani SPD, saya sendiri Ibu Eni Murdayani SPD, Ibu Farida Nur SPD, Ibu Leni Jubaidah MPD, dan Ibu Haryatun SPT. Pada diskusi ruang kolaborasi ini, kami diminta untuk menganalisis kasus pembelajaran berdiferensiasi pada jenjang SMA. Kasus tersebut disajikan dalam bentuk video maupun uraian pada LMS sebagai berikut. Kemudian setelah kami mengamati permasalahan yang disajikan baik dalam video maupun uraian tersebut, kami diminta untuk menganalisis skenario pembelajaran berdiferensiasi jenjang SMA dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pemandu berikut ini. Yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Jawaban kami adalah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut adalah 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat belajar murid, 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona aman mereka dan memberikan mereka tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai. Mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Sedangkan minat belajar murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Profil belajar murid adalah profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Kemudian, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama adalah dengan menyiapkan materi yang bervariasi. 2. Menyiapkan pertanyaan pemandu.
mengadakan kuis tertulis dengan memberikan pertanyaan terbuka, membuat jurnal refleksi. Yang ketiga, memberikan tugas dengan memperkenankan murid untuk memilih lokasi berdasarkan kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Dan yang keempat, memberikan kebebasan murid membuat paket informasi digital sesuai dengan kenyamanan murid. Misalnya dalam bentuk video singkat, poster digital, situs web, blog, rekaman suara, dan lain-lain. Pertanyaan yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Dari tayangan pada video tersebut, kami dapat menyimpulkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan adalah yang pertama, diferensiasi konten. Di sini terlihat dengan guru menyiapkan dan menyediakan materi dari berbagai sumber dan bentuk tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, seperti artikel dari koran, video, Greenspread, dan lain-lain. Kemudian diferensiasi proses, yaitu dengan memberikan diskusi secara sinkron dan asinkron. Kemudian menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu atau berdiskusi dengan murid baik secara individu maupun kelompok kecil, dan memberikan tugas membuat paket info yang beragam. Yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu dengan memberi keleluasaan kepada murid untuk mengumpulkan tugas dalam berbagai bentuk seperti PowerPoint, blog, website, poster digital, dan lain-lain sesuai dengan kenyamanan murid. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Jawaban kami adalah guru tersebut melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan adalah dengan melakukan 3 asesmen atau penilaian, yaitu assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Apa itu assessment for learning? Ibu Dariana menanyakan apakah murid sudah mempelajari materi yang diberikan sebelumnya. Kemudian Ibu Dariana juga membuat kuis tertulis, memberi pertanyaan pemandu, memberi kuis dengan pertanyaan terbuka, meminta anak membuat jurnal refleksi, dan menyediakan rubrik penilaian. Assessment of learning, yaitu dengan guru membuat penilaian pada pembuatan dan hasil paket info digital yang dibuat. Sedangkan assessment as learning, guru memberikan umpan balik terhadap jawaban siswa memberikan umpan balik terhadap jawaban temannya. Kesimpulan, pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Dharana sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena bisa mengakomodir seluruh kebutuhan belajar siswa, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar, profil belajar murid. Dalam pembelajaran tersebut, Ibu Dharana juga sudah menerapkan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk, serta melaksanakan 3 asesmen pembelajaran, yaitu assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Demikian tadi pemaparan tugas kelompok kami dalam ruang kolaborasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.
untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.